Halo guys, kembali lagi di channel Arwan. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Shaolin Wooden Man yang dirilis pada tahun 1976. Film ini disutradarai oleh Lo Wei dan tentunya dibintangi oleh Jackie Chan sebagai pemeran utamanya. Film ini menceritakan tentang seorang murid bisu dari perguruan Shaolin yang ingin menjadi ahli bela diri untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sebuah ruangan gelap, ada pemuda bernama Jackie yang harus mengalahkan 5 biksu sakti. Yang mana itu adalah ujian dari perguruan Shaolin agar Jackie bisa menjadi biksu nantinya. Namun itu hanyalah mimpi indah dari seorang Jackie, karena dia murid baru dari perguruan Shaolin dan belum pernah mengikuti latihan apapun. Di suatu hari yang cerah, Jackie dan teman-temannya pertama kali mengikuti latihan tahap awal, di mana dia harus melatih fisik dengan mengambil air di sungai dengan naik turun tangga dan mengisinya hingga penuh ke wadah yang cukup besar. Tidak cuma itu, mereka juga diwajibkan memakai sendal yang terbuat dari besi guna memperkuat otot kakinya. Aja. Mando mana? Di tengah latihan fisiknya, Jackie sempat kehilangan fokus yang menjadikan air yang dibawanya terjatuh. Itu karena dia masih terbayang-bayang atas peristiwa pembunuhan ayahnya. Di tengah lamunannya, dia ditatangi oleh biksu wanita yang bernama Chen Yu. Dia adalah teman dekat dari guru besar perguruan Shaolin. Di situ, bisu Chen ngasih nasihat kepada Jackie bahwa jika ingin menjadi bisu Shaolin dibutuhkan tekad dan jiwa yang kuat. Karena dengan prinsip seperti itu, Jackie kelak akan menjadi master kungfu yang hebat. Karena sudah dikasih nasihat, Jackie pun semakin semangat untuk melanjutkan latihannya. Akan tetapi, di saat waktu habis, Jackie belum berhasil menyelesaikan tugasnya. Alhasil, Jackie pun diusir dari perguruan karena dianggap tidak serius berlatih. Namun, di sini Jackie memohon kepada gurunya agar tidak diusir. Akhirnya, gurunya ngasih kesempatan untuk mengisi embernya hingga penuh dan harus selesai hari ini juga. Setelah itu, Jackie disuruh untuk membelah kayu bakar sebagai hukumannya. Di sana dia bertemu dengan biksu Chiang, yang dimana biksu yang satu ini selalu meminum ciu dalam kesehariannya. Di saat Chiang menerangkan gerakan kungfu, Jackie langsung bersujud kepada Chiang untuk diajarkan kungfu. Namun, Chiang yang sedang dalam keadaan oleng dan juga bukan tugas dia untuk mengajarkan kungfu, ia pun meninggalkan Jackie dan menunjukkan skill menyeimbangkan tubuh. Di suatu hari, saat Jackie mencoba untuk menyeimbangkan tubuhnya, dia tak sengaja melihat biksu muda yang masuk ke dalam daerah terlarang. Karena penasaran, Jackie akhirnya mengikuti 2 biksu tersebut. Mereka memasuki sebuah goa yang ternyata di dalamnya ada biksu gila yang sedang dirantai. Lantaran dia selalu mengamuk saat diberi makan. Jackie yang menghampiri untuk mengambilkan makanannya. Alhasil dia berhasil mengambil hati biksu tersebut. Nah, di pertemuan ini, Jackie dan biksu gila akhirnya menjadi berteman. Jackie juga disuruh untuk membawakan ciu dan bakpao lebih banyak lagi. Di suatu hari saat sedang makan, biksu Chia yang sedang berada di samping Jackie dengan sigap langsung menyolong ciu tersebut untuk dikasih kepada biksu gila.
Biksu gila bilang jika Jackie membawakan Ciu lagi, Jackie akan diajari gerakan kungfu. Mendengar hal tersebut, Jackie kembali mencuri Ciu milik Bisu Chiang. Namun, aksinya ini ketahuan oleh Bisu Chiang yang menjadikan Jackie dihukum untuk membersihkan dapur perguruan. Tak lama dari situ, Jackie datang kembali dan kali ini dia diajari gerakan kungfu agar dia bisa melewati lorong manusia kayu, yaitu tahap terakhir dari ujian perguruan Shaolin. Setelah itu, Jackie berlatih sendiri untuk mendalami gerakan-gerakan yang sudah diajari oleh biksu gila. Tiba-tiba, Bisu Chan tak sengaja melihat Jackie yang sedang berlatih. Chan yang mengetahui jurus Jackie adalah jurus mematikan dari perguruan Shaolin, dia mencoba ngasih nasihat kepada Jackie agar tidak disalahgunakan jurus tersebut. Karena melihat sikap Jackie yang rendah hati dan berambisi untuk menjadi ahli kungfu, menjadikannya imba dan mengajari sedikit ilmunya kepada Jackie. Biksu Chan akan mengajarkan jurus 8 ular miliknya di sebuah arena yang sangat licin. Jackie disuruh untuk merelekskan pikirannya dan fokus ke satu titik agar tubuhnya menjadi seimbang. Dan saat Jackie mencobanya, ternyata dia langsung menguasai jurus 8 ular tersebut. Kemudian Jackie kembali memperdalam jurusnya bersama biksu gila. Hari demi hari Jackie lewati dengan latihan. Dan dirasa Jackie sudah menguasai jurus yang biksu gila kasih, Jackie diminta untuk mengikuti ujian-ujian di perguruan Shaolin agar nantinya dia bisa menjadi pekungfu hebat. Jack juga diminta untuk bersumpah tidak membocorkan kedekatannya dengan siapapun. Biksu gila juga ngasih amanah kepada Jackie sebuah benda untuk diberikan kepada pemilik toko obat yang pincang yang berada di kota Qinghe. Di suatu hari, kini giliran Jackie melewati ujian lorong kayu, yang dimana ini adalah ujian paling berat di perguruan Shaolin. Dan orang yang sudah melewati ujian ini, dia boleh keluar dari perguruan Shaolin dan nantinya akan menjadi biksu. Jackie yang sudah diajari kungfu oleh biksu gila dan biksu Chen, dia bisa menangkis pukulan demi pukulan manusia kayu tersebut. Dan akhirnya dia bisa melewati ujian tersebut. Setelah itu, Jackie menuju ke sebuah tungku panas di mana di tungku tersebut terdapat simbol perguruan. Sebagai syarat terakhir, Jackie harus menandai kedua tangannya dengan simbol tersebut. Hal itu bertujuan untuk identitasnya sebagai bagian dari perguruan Shaolin. Keesokan harinya, Jackie sebelum pergi menemui guru besarnya untuk berpamitan. Di situ guru besar bertanya, dari mana Jackie mendapatkan jurus kungfu tersebut. Namun, Jackie yang tidak bisa berbicara dan hanya menganggukkan kepalanya, hal itu meyakinkan guru besar kalau Jackie telah masuk ke wilayah terlarang. Sadar hal ini sudah terjadi, guru besar hanya ngasih pesan kepada Jackie agar menggunakan kungfunya untuk menolong sesama dan berbuat kebaikan. Gurunya juga ngasih gulungan bambu yang nantinya bisa digunakan jika ada masalah pada dirinya dan perguruannya dalam bahaya. Dan jika mendapati kesulitan tersebut, Jackie disuruh pergi ke semak-semak kecil di Bukit Angin.
di mana di situ ada guru agung yang akan menolongnya. Dan kemudian sesuai amanat yang dikasih oleh biksu gila, Jackie menemui orang yang bersangkutan dan memberikan barang yang biksu gila titipkan. Kita beralih ke sebuah kedai kopi, di mana terlihat segerombolan geng kampung sedang menggoda Yuan, anak pemilik dari kedai tersebut, untuk diajak minum bareng. Jackie yang sedang berada di tempat tersebut langsung menolongnya untuk menghajar dan mengusir geng kampung tersebut dari sini. Pemilik kedai itu pun berterima kasih kepada Jackie dan berbaik hati untuk Jackie tinggal di kedainya. Di sisi lain, ternyata barang dari biksu gila itu adalah surat bahwa mereka harus menyambut kedatangan biksu gila tersebut. Jadi gini guys, geng yang bikin rusuh di kedai itu adalah geng naga hijau dan harimau putih. Nah, ketua dari geng-geng jahat itu adalah si biksu gila. Dan mengapa dia dikurung di goa akan ada penjelasannya nanti. Kemudian sebagai penghormatan mereka akan menculik Yuan untuk dijadikan hadiah sebagai sang ketua. Dan benar saja di perguruan Shaolin biksu gila telah melarikan diri dari goa. Kemudian biksu Bestari bilang kepada kakak seperguruannya bahwa biksu gila telah kabur. Dan dia juga meminta 18 biksu untuk menangkapnya. Di sisi lain, biksu gila dan anak buahnya tengah menuju ke sebuah perguruan untuk membalas dendam. Ternyata guru besar di perguruan itulah yang menangkap biksu gila. Biksu gila bersumpah akan membunuh semua orang yang bersangkutan. Di saat malam hari, komplotan geng-geng tersebut berhasil menangkap Yuan dan meminta uang tebusan kepada ayahnya. Alhasil sang adik bersedia membawa uang tebusannya bersama Jackie. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan biksu-biksu perguruan Shaolin yang sedang berusaha menangkap biksu gila. Jackie yang merasa kasihan dengan biksu gila akhirnya membantunya untuk kabur. Saat bertemu kembali, si gendut menceritakan kepada biksu gila kalau kakaknya diculik oleh geng naga hijau. Biksu gila yang merasa hutang budi kepadanya, dia berjanji akan membebaskannya. Tak lama, Jackie dan si gendut kembali dengan Yuan dalam keadaan selamat. Lalu mereka kembali ke aktivitas biasanya, yang dimana si gendut melayani pelanggan yang datang. Pelanggan tersebut bernama Chuan. Dia juga menanyakan tentang geng naga hijau. Namun, si gendut yang curiga kepada Chuan, dia tidak ngasih tahu. Si gendut malah menantang gelut Chuan, yang akhirnya Chuan mengeluarkan jurus yang dipakai oleh pembunuh bertopeng saat membunuh ayah Jackie. Jackie yang melihat hal itu langsung menolong si gendut dan berduel dengan si Chuan. Namun saat Chuan melihat tanda kalau Jackie berasal dari perguruan Shaolin, kemudian ia meninggalkannya. Dan keesokan harinya, Jackie datang ke Bukit Angin untuk menemui Guru Agung untuk meminta bantuan. Dan disinilah kita baru tahu kalau si biksu dulu memang murid dari perguruan Shaolin. Dia ditangkap oleh 3 orang ahli bela diri yang sekarang sudah dibantai oleh si gila. Karena biksu gila telah menggunakan ilmunya untuk sebuah kejahatan dan membuat kerusuhan para warga, sebab itulah dia ditangkap dan dikurung untuk diadili sebagai kesalahannya. Nah, si Guru Agung di sini sangat malu atas perilaku si gila. Akhirnya dia berhenti menjadi guru besar di Shaolin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan bertapa. Kini jabatan guru besar diserahkan kepada biksu Bestari. Dan demi penghapusan dosa, ia rela membutakan matanya sendiri atas tindakan muridnya.
Tak lama bisu besari datang untuk memohon mengajari Jackie kungfu sebelum malapetaka terjadi. Namun guru agung tidak sanggup lagi mengajari kungfu. Ia memberikan buku penakluk iblis dan menyuruh biksu bestari untuk mengajari Jackie. Dan kini Jackie sudah menguasai jurus penakluk iblis tersebut. Tak lama Chiang datang dan memberitahu kalau si gila dengan murid-muridnya telah menghancurkan benteng pertahanan perguruan Shaolin. Dan saat akan menghadang gerombolan si gila, mereka bertemu dengan Chuan yang juga ingin ikut membantunya. Nah, di sini baru tahu kalau Chuan adalah guru dari ayahnya Jackie. Selama ini ia terus mencari pembunuh tersebut dengan cara mengikuti gerakan-gerakan si pembunuh tersebut. Hal itu bertujuan agar si pembunuh tersebut terpancing untuk mengeluarkan jurusnya. Tak lama bisu gila datang bersama pasukannya dan langsung menantang Chuan untuk Baiwan. 我要同你計下10年前嘅舊帳，小弟奉陪。Nah, di sini juga baru terungkap kalau si pembunuh ayahnya Jackie itu adalah si biksu gila. Karena di sini dia mengeluarkan jurus-jurus saat membunuh ayahnya Jackie. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, Jackie menyimpan rahasia dari awal film. Ternyata dia tidak bisu, melainkan hanya berpura-pura saja. Hal itu bertujuan agar dia mendapat simpati dari orang-orang. Dia juga bersumpah tidak akan berbicara sampai dia menemukan pembunuh ayahnya. Dan dengan penuh amarah dan rasa balas dendam, akhirnya Jackie menyerang si biksu gila. Dan akhirnya bisu gila meninggoy karena terkena jurusnya sendiri. Film diakhiri di mana Jackie sekarang dibotakin dan menjadi biksu abadi. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Peace out me.